Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqih wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah pengajian Kitab Dardir ala Qissatil Mi'raj, alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu yang ketiga kalinya untuk mengaji bersama Kitab Dardir. Yang malam ini nyampe kepada halaman 8. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadah lan nemu sapa nabi raihan ing ambu thayyibatan kang wangi. Faqala muqadau sapa nabi ya Jibril, he malaikat Jibril, ma utawi opo hadhihi raihatu iku iki ambu. Qala dau sapa Jibril, hadhihi utawi iki ambu utawi iki raihah, raihatu Masyitati binti Fir'auni, iku ambune tukang surine anak wadone Raja Fir'aun. Wa auladiha lan pira-pira anake Masyitah. Bainama huwa ing dalem waktuni, bainama hiya ing dalem waktuni hiya utawi Masyitah, tamsyitu iku nyureni sapa Masyitah binta Fir'auni ing anak wadone Raja Fir'aun, id tumadaan sakotoh lugur al-mishtu apa surine, apa surene. Faqalat muka ngucap sapa Masyitah, bismillahi ta'isa Fir'aunu, bismillahi kelan nyebut asmane Allah, ta'isah cilaka Fir'aunu sapa Fir'aun. Jadi ketika asik-asiknya menyisir anaknya Fir'aun, Dewi Masyitah ini tiba-tiba sisirnya itu jatuh ke tanah. Spontan Dewi Masyitah ini mengucapkan kalimat bismillahi ta'isha Fir'aun. Nah, bismillahi ta'isha Fir'aun, dengan menyebut nama Allah celakalah Fir'aun, itu artinya. Faqalat muka ngucap ibnatu Fir'auni sopo anak wadone Fir'aun, awalaki Rabbun ghairu abi, awalaki ono to iku kaduwe sira Rabbun utawi pangeran, ghairu abi kang sakliyane bapak ingsun. Loh, adakah Anda memiliki Tuhan yang selain bapakku? Nah, ini kata anaknya Fir'aun. Kaget juga anaknya Fir'aun, karena setahu dia tidak ada Tuhan kecuali bapaknya, kata anaknya. Faqalat muka jawab sapa Masyitah, faqalat muka jawab sapa Masyitah, na'am, iya. Qalat ngucap sapa ibnatu Fir'aun,
Afa ukhbiru bidzalika abi, afa ukhbiru ono to ngabaraken sapa ingsun bidzalika kelawan mengkono-mengkono awalaki rabbun wairu abi, abi ing bapak ingsun. Qolat jawab sapa Masitoh, naam, iya. Apakah kejadian ini ya, kamu mengatakan bahwa ada Tuhan selain abi ini saya ceritakan kepada bapakku, kata anaknya Masitoh, kata anaknya Fir'aun. Artinya, aku kasih tahu bapak lo, nah, gitu. Kalau sekarang aku kasih tahu bapak lo, gitu. Iya, silahkan, kata Masitoh. Fa akhbarat muka ngabarakan sopo ibnatu Fir'aun ing Fir'aun. Fa akhbarat muka ngabarakan sopo ibnatu Fir'aun ing Fir'aun. Fada'aha muka manggil sopo Fir'aun ha ing Masitoh. Kejadian sungguh. Kemudian anak ini cerita kepada bapaknya, ini Raja Fir'aun, bahwa tukang sisirnya tadi itu menyebut ada Tuhan selain bapak. Gitu, ceritakan kepada bapaknya. Kemudian Raja Fir'aun memanggil Dewi Masitoh. Faqala muka ngucap sapa Fir'aun, awalaki rabbun ghairi. Awalaki ana ta iku kaduwe sira rabbun utawi pangeran ghairi kang saliyane ingsun. Apakah kamu punya Tuhan yang selain saya? Kata Fir'aun, kata Raja Fir'aun. Qolat jawab sapa Masitoh, naam. Naam, iya. Iya, betul. Saya punya Tuhan selain kamu. Rabbi utawi pangeran ingsun, wa rabbuka lan pangeran sira, Allahu iku Allah. Jawab tegas Siti Masitoh. Iya, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Itu kata Dewi Masitoh. Wa kana lan ono lil mar'ati ku kaduwe wong wadon ibnani utawi anak lanang loro. Wa zaujun lan bojo lanang. Jadi perempuan tukang sisir ini, Masitoh ini punya 2 anak, 2 orang putra dan suami. Fa arsala moko ngutus sapa Fir'aun ilaihim maring kabeh. Maka fa arsala moko ngutus sapa Fir'aun ilaihim maring kabeh. Farawada moko ngerayu sapa Fir'aun al mar'ata ing wong wadon wa zaujaha lan ing bojone mar'ah, maksudnya Dewi Masitoh tadi dirayu masih oleh Raja Fir'aun ayyarji'a ing yen to bali sapa mar'ah wa zaujaha andinihima saking agamani mar'ah wa zaujaha. Kalau memang masih bisa diharapkan, kata Fir'aun, kembalilah mengaku Tuhan saya, bukan Tuhan Allah. Itu kata Raja Fir'aun. Fa'abaya, tapi fa'abaya muka mampang sopo karuni. Tapi Dewi Masitoh dan suaminya tidak mau, tetap dalam keyakinannya bahwa yang berhak menjadi Tuhan adalah Allah, bukan Fir'aun, katanya. Bersikukuh dalam keyakinannya. Faqala muka ngucap sapa Fir'aun, ini satune ingsun, qatalakuma iku bakal mateni sapa ingsun kuma ing sira loro. Kalau begitu saya akan bunuh kalian berdua. Itu kata Raja Fir'aun. Qolat jawab sapa Masitoh, ihsanan kelawan gawe kebagusan, mingkah ihsanan kelawan gawe kebagusan temenan, mingkah saking sira ilaina maring ingsun. Kalau begitu berarti Anda berbuat baik kepada saya. Itu kata Dewi Masitoh. Pantang berani mati demi membela keyakinannya. Ing kotal tanah lamun mateni sirona ing kita, kata Dewi Masitoh. Ing kotal tanah lamun mateni sirona ing kita anta ja'alana apa yen to dadiaken sirona ing kita fi baitin wahidin ing dalem umah kang siji. Tapi permintaanku, kalau Anda membunuh saya, aku minta saya kumpulkan dalam satu ruang, dan ini dalam satu kuburan. Kuburan satu.
fatadfanana muko mendemaken muko fatadfanana muko mendemaken sira na ing kita fihi ing dalem baitin wahidin. Maka kuburkan aku di kuburan satu tadi itu, artinya di ruang satu. Jami'an hale sekabehane. Qala ngucap sopir on dzaka utawi iki lakih kaduwe sira bima kelawan barang lakih kang kaduwe sira alaina melarat ing atasi kita minal haqqi sangking perkara hak. Iya, saya kabulkan permintaannya, itu maksudnya. Fa amara muka merintah sapa Fir'aun bibukrotin kelawan nekaken kendil wa min nuhasin saking wesi, min nuhasin saking wesi fa'uhmiyat muka den obong apa bukroh ya, atau den umepaken apa bukroh. Summa amara muka merintah sapa Fir'aun biha kelawan mar'ah ya. Summa amara muka merintah sapa Fir'aun biha kelawan mar'ah litulqa supaya nyemplungaken sapa mar'ah fiha ing dalem bukroh. Nah, jadi Fir'aun itu memerintah kepada penggawa kerajaannya untuk mengambil wadah kendil yang besar ya, kendil yang besar, kemudian di situ yang terbuat dari besi, ada yang mengatakan diisi dengan minyak panas ya, yang dipanaskan dengan api, kemudian Masitoh itu disuruh nyemplung di situ ya, disuruh nyemplung. Hiya iya mar'ah wa auladuha lan piro-piro anake mar'ah. Jadi Masitoh dan anak-anaknya semuanya. Fa'ulku muka den cemplungaken kabeh sapa kabeh wahidan ya, siji kelawan siji, gan siji maksudnya satu-satu itu dicemplungkan ke sana. Jadi wadah yang berisi minyak panas tadi itu kemudian dimasukkan, kemudian setelah itu anaknya gitu atau suaminya. Hatta balagu hingga tutuk sapa kabeh asghara radi'in ing luweh cilike bocah kang nyusu, bocah kang den susune fihim ing dalem kabeh, sampai pada akhirnya giliran terakhir itu ketepatan anaknya Masitoh yang masih nyusu, yang masih menetek ya, yang masih nyusu ya. Faqala muka ngucap sapa Radi ya ummah he ibu kiai nibakaken panjenengan wala tatako asilan ojo mundur panjenengan fa innaki krono satuni sira alal haqqi ngatasi perkara kang hak. Bayangkan anak yang masih kecil yang belum bisa ngomong, masih disusoni oleh Dewi Masitoh itu berkata kepada ibunya, wahai ibu, ayo terus maju ya, ayo terus nyemplung, jangan ragu, jangan mundur, karena ibu dalam membela kebenaran. Nah, gitu ya. Faul kiat mukoden tibaaken sapa Masitoh hiya ya Masitoh wa auladuha lan piro-piro anake Masitoh. Jadi karena ada dorongan dari si Rodi tadi, anak yang masih kecil tadi itu, kemudian memang terus dimasukkan semua ke dalam wadah, ke dalam
kendil tadi itu, kendil besi yang diisi oleh minyak kemudian dipanaskan tadi itu. Wa takallama lan gunuman fil mahdi ing dalem waktu gendongan arbaatun sopo wong papat. Ya, ini ada sedikit melenceng dari pembahasan ini adalah bahwa ada 4 anak kecil yang bisa ngomong sebelum dia saatnya ngomong, artinya ngomong lebih dini. Nah, artinya tidak lumrah lah seperti itu, jadi bisa ngomong, bisa berbicara. Wahum utawi arba'ah sigorun iku piro-piro arek cilik. Ya, arek cilik. Hadza pertama, hadza yaiku iki, ini anaknya Masyitoh yang pertama. Wa syahidu Yusufa lan anak kang nyakseni Nabi Yusuf, lan bayi kang nyakseni Nabi Yusuf. Ya, ini juga bisa ngomong ya bahwa yang salah itu bukan Nabi Yusuf, nah, itu kan. Wa sahibu Juraijin lan bayi Imam Juret, lan bayi koncone Imam Juret. Wa Isa bin Maryam lan Nabi Isa ibnu Maryam putra jalari Siti Maryam. Jadi empat anak ini termasuk anak ajaib, bisa ngomong sebelum waktunya dia bicara. Jadi bisa bicara sebelum waktunya dia bicara. Nah, inilah apa namanya, merupakan keajaiban yang terjadi pada waktu itu. Satu contoh, ini anaknya Juret. Siapa itu Juret? Juret ini, jadi wa kana min khabarihi ka'annahu kana ya'budullah ta'ala fi sumi'atihi. Jadi Juret ini merupakan seorang laki-laki yang ahli ibadah, yang pekerjaannya itu berdiri di musolanya, di suraunya. Suatu ketika di tengah-tengah asiknya Juret ini beribadah dalam melaksanakan sholat pada waktu itu, ibunya memanggil, ternyata Juret itu bingung ya. Jawab atau sholat gitu terus. Udah, kembali lagi ibunya. Keesokan harinya ibunya juga datang lagi, manggil lagi, ternyata Juret masih melakukan hal yang sama, yakni sholat. Juret gitu ya. Juret, jadi Juretnya bingung, jawab enggak ya, nah gitu ya. Nah, dijawab otomatis sholat saya batal atau saya sholat teruskan, gitu kata Juret. Nah gitu, sampai satu hari, 2 hari, sampai ketiga kalinya ya, hari ketiga juga datang lagi ibunya, lakukan hal yang sama, memanggil Juret gitu. Tapi tetap Juret bersikokoh tidak menjawab panggilan ibunya. Kemudian dia melanjutkan sholat. Nah, pada hari ketiga itu ibunya sempat terbesit dalam hatinya mendoakan jelek kepada Juret. Ya Rabbi, ya Allah, mudah-mudahan engkau tidak mematikan anakku ini sebelum dia bertemu dengan perempuan yang nakal atau ahli zina. Gitu. Itu kata doa ibunya dalam hati. Singkat cerita, lama-kelamaan Juret pun juga kedatangan ini ya. Kedatangan perempuan cantik ya, tapi dia ahli zina. Kalau sana itu, kalau zaman sekarang itu pelacur ya. Dia menggoda Juret, mendatangi Juret yang pada waktu itu Juret masih ada di musolanya, di suraunya, didatangi oleh Juret, diajak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Padahal Juret itu adalah orangnya ahli ibadah, tidak mau, sama dengan ibunya tadi.
Hari pertama Juret tidak mau. Datang lagi hari kedua, Juret pun tidak mau. Sampai ketiga, Juret pun juga tidak mau. Baru ketiga kalinya itu sang perempuan itu merasa kesal karena ngerayu Juret gak kena. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Si perempuan ini mendatangi tukang gembala kambing, ya. Kemudian terjadi di situ perzinahan, kemudian dia hamil. Setelah perempuan ini hamil dengan si pengembala kambing tadi, dia mengaku bahwa kehamilannya itu adalah dengan Imam Juret. Nah, disinilah ya menjadi gempar satu desa bahwa Imam Juret telah menghamili perempuan pelacur itu. Akhirnya singkat cerita, pas perempuan ini melahirkan seorang anak, disitulah Imam Juret memegang perut si bayi ini. Nah, dipegang Imam Juret, ternyata dia bisa ngomong bahwa yang menghamili atau si anak ini mengaku, bapakku bukan Imam Juret, tapi bapakku adalah tukang pengembala kambing itu. Inilah sebuah cerita daripada Imam Juret. Dari kisah Imam Juret ini bisa ditarik benang merahnya atau kesimpulannya ada dua yang bisa dibuat pelajaran. Pertama, kita selaku anak jangan sekali-kali menyakiti hati orang tua, ya, apalagi menjadi anak durhaka. Yang kedua, kita sebagai orang tua jangan sampai suka mendoakan anak dengan jelek. Karena bagaimanapun doa orang tua kepada anak itu adalah kadu'aun nabi li ummatihi, laksana doanya Nabi kepada umatnya gitu. Kemudian summa ata ala qaumin wallahu alam bisawab. Demikian pengajian malam ini, sampai ketemu di pengajian mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.